Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika membantah penembakan 3 anggota Polsek Nagara Batin dipicu oleh masalah setoran. Kapolda menyebut hal itu merupakan asumsi tak berdasar. Helmi meminta pihak yang menyebarkan isu penerimaan setoran atas judi sabung ayam kepada anggotanya agar menunjukkan seluruh bukti yang ada. Helmi menyebut isu bahwa tragedi penembakan yang menewaskan 3 anggota Polsek Nagara Batin dipicu masalah setoran sejumlah uang merupakan asumsi tak berdasar yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun Helmi tetap bersikap terbuka dan siap menindak seluruh pihak termasuk anggotanya apabila terbukti menerima setoran dari aktivitas judi sabung ayam. Banyak sekali isu-isu, cerita-cerita, narasi-narasi yang beredar. Ya, kalau dalam istilahnya itu mystification news. Ya, berita yang menyamarkan, yang membuat orang menjadi bias atau mengalihkan pandangannya, fokusnya tidak lagi melihat kepada kasus pokoknya, yaitu penembakan, kepada kasus-kasus lain. Contohnya ya soal setoran ini. Walaupun ada setoran, tidak menghilangkan fakta bahwa terjadi penembakan yang menyebabkan 3 orang meninggal. Ini adalah persoalan kemanusiaan yang harus bisa diungkap. Untuk itu saya menghimbau kepada semua, kepada masyarakat, beri ruang, ya, beri ruang yang seluas-luasnya bagi tim ini untuk bisa bekerja secara tenang, secara tanpa tekanan, tanpa harus berpikir hal-hal lain, isu-isu lain yang mungkin ya dibuat oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, oleh mereka-mereka yang tidak suka kemapanan. Usai terungkap dugaan anggota TNI menjadi pelindung sekaligus pengelola lokasi judi sabung ayam di Waikanan Lampung, muncul fakta baru berupa temuan senjata api. Senjata itu merupakan jenis laras panjang SS kaliber 5,56 mm, persis keterangan saksi sebelumnya bahwa pelaku yang diduga TNI menembak dengan senjata laras panjang. Kapendam 2 Sriwijaya dan stafnya menunjukkan foto senjata laras panjang yang diduga digunakan untuk menembak 3 orang polisi di Waikanan, Lampung. Tim Pomdam 2 yang menyisir sekitar lokasi kejadian menemukan senjata ini di semak-semak sekitar 6 km dari TKP pada Kamis petang. Menurut Kapendam 2 Sriwijaya ada 3 jenis proyektil peluru yang berbeda di tubuh ketiga korban sehingga tim investigasi masih mencari 2 senjata api lainnya. Nah itu jenisnya laras panjang ukuran 5,56 kalibernya ya 5,56 mm. Kita umumnya di TNI pasukan di Batuan-Batuan menggunakan kaliber 5,56 senjatanya. Tim investigasi sudah mengantongi barang bukti 13 selongsong peluru yang ditemukan di lokasi perjudian sabung ayam. Terkait temuan 1 pucuk senjata laras panjang, Kapolda Lampung mengatakan akan menginvestigasi temuan itu. Kita sudah diinformasikan bahwa tim dari Pomdam sudah melakukan pencarian di TKP. Nah, tentu ini semua nanti akan disinkronkan dengan proses pengumpulan alat bukti lainnya, baik yang dilakukan oleh Polda, juga yang dilakukan oleh teman-teman dari Pomdam. Komisioner Kompolnas memastikan pelaku penembakan terhadap 3 polisi di Waikanan, Lampung terlatih menggunakan senjata api dan senjata yang digunakan bukan rakitan alias produksi pabrik. Kami sudah ngecek juga proyek selongsong peluru posisinya di mana, jenazah posisinya di mana, bagaimana posisi pertubuhan jenazahnya. Nah, dengan kondisi yang terang itu kami bisa melihat bahwa memang penembak ini ya memiliki beberapa karakter. Yang pertama, dia terlatih, ya biasa gitu pegang senjata. Yang kedua, korbannya adalah polisi, posisinya di jalan gitu ya, agak jauh dari kerumunan di tengah itu, sama satunya kan di ujung pojok. Nah itu artinya memang petugas-petugas ini memang jauh dari kerumunan banyak orang. Nah itu ditarget dengan berbagai literatur, pengalaman dan sebagainya. Itu dipastikan senjata pabrikan. Sebelumnya Kapolda Lampung mengungkap ada 4 saksi yang melihat anggota TNI menembak dengan menggunakan senjata laras panjang. Yang dalam keterangannya melihat
bahwa 4 orang saksi yang dalam keterangannya melihat bahwa oknum tersebut melakukan penembakan dengan menggunakan senjata laras panjang. Kita coba lakukan semacam prarekonstruksi dari jarak berapa Anda melihat. Ada yang dari jarak kurang lebih 6 meter, kemudian ada yang kurang lebih 13 meter, 5 meter, bahkan juga di antara saksi itu ada yang kenal. Sehingga dia bisa dengan cepat mengetahui bahwa ini adalah oknum tadi. Tim Liputan Metro TV. TNI masih mencari sisa senjata yang digunakan untuk menembak 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung. Tanpa senjata yang bisa menjadi barang bukti, TNI sepertinya kesulitan untuk menetapkan tersangka meskipun sudah ada 2 oknum TNI yang menyerahkan diri. Untuk membahasnya kita akan berbincang dengan mantan Kabarreskrim Polri Ito Sumardi. Pak Ito, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Pak Ito, menurut Anda kenapa kemudian pengakuan 2 oknum TNI dan temuan salah satu senjata yang digunakan untuk melakukan penembakan itu tidak cukup untuk menersangkakan 2 oknum ini, Pak Ito? Ya, pertama demikian, saya minta mohon supaya bisa masalah ini dibuka dengan masalah pokoknya, yaitu masalah penembakan. Karena selama ini kan memang ada pengalihan isu, hal-hal yang mungkin sekarang sedang didalami oleh Irwasum maupun Propampori dan belum ditemukan bukti sebagaimana isu yang disebarkan masyarakat. Pengalaman saya masalah judi ini adalah masalah sesuatu kejahatan yang terorganisir. Nah, kalau kita melihat kasus di Lampung ini, sebetulnya menurut saya tidak terlalu sulit. Ya. Kenapa? Karena kan senjata yang digunakan adalah senjata dinas. Pastikan bisa dilihat siapa pemegang senjata api tersebut. Kemudian yang kedua, kalau ada dugaan orang yang ada di sana, kita tinggal cek saja senjatanya ada di mana. Dan nanti melalui forensik, ya, kita bisa melakukan namanya balistik forensik, kita bisa melihat apakah peluru yang ditembakkan yang terdapat pada korban itu sesuai dengan senjata yang ada yang dipegang oleh masing-masing yang diduga tersangka. Kemudian kalau kita lihat daripada pengungkapan saat ini, tentunya kita berharap dengan adanya tim gabungan, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan karena mungkin ada hal yang mungkin sesuatu yang dikaitkan dengan masalah-masalah yang dikatakan tadi, ada isu setoran, ya kan itu harus dibuktikan. Tapi masalah pokok ini jangan dikaburkan dengan isu yang disebarkan saat ini melalui beberapa diviralkan melalui medsos ya. Jadi kalau mau mengecek itu menurut saya tidak sulit. Karena setiap anggota Polri maupun TNI pemegang senjata api itu mereka mempunyai satu persyaratan maupun mempunyai sesuatu dokumen yang jelas. Jadi kalau yang satu ditemukan, apa dilihat itu senjatanya siapa? Kan gampang ya, istilahnya tidak sulit. Yang kedua, kalau ada orang-orang yang saat itu oknum yang ditemukan di tempat TKP, dicek saja, dia memegang senjata api, senjata apinya di mana? Dan kemudian dilakukan uji balistik sehingga bisa ditentukan apakah memang senjata yang mungkin belum ditemukan itu adalah milik dari yang bersangkutan, dan tentunya ini bisa merupakan alat bukti yang menunjuk pada seseorang yang terlibat dalam satu perbuatan pidana. Saya kira ini yang mungkin bisa dilakukan selama saat ini, Mas. Ya, Pak Ito, ini kan sudah mau hampir seminggu ya sejak kejadian tanggal 17. Apakah ini sebetulnya dalam waktu 5 hari sebenarnya sudah cukup begitu untuk bagi baik Polri maupun TNI untuk segera menetapkan tersangka? Kalau kita fokusnya ke penembakannya saja, Pak Ito. Ya itulah ya, kan ini instansinya berbeda ya meskipun. Yang satu adalah TNI, tentunya mereka mempunyai undang-undang sendiri, mempunyai prosedur sendiri dalam pemeriksaan seseorang yang diduga ya, terlibat dalam suatu kejahatan. Dan untuk kasus ini dengan adanya koordinasi, kita sudah punya hasil balistik. Balistik itu menunjukkan dari senjata apa peluru itu ditembakkan, karena kalau alur daripada peluru itu adalah seperti sidik jari, jadi tiap-tiap senjata itu berbeda-beda sehingga di sana akan bisa dilihat. Nah sekarang dilihat kalau memang ingin kita serius, semua senjata daripada kesatuan dari anggota oknum anggota yang diduga terlibat itu dicek semua senjatanya satu-satu sehingga kita bisa menemukan dari hasil balistik forensik itu senjata siapa yang digunakan, siapa pemegangnya, kemudian mengarah kepada alibinya pada saat itu ada di mana dia. Kan saksi-saksi ada,
Karena saat ini Polda Lampung juga sedang mengembangkan kemungkinan adanya tersangka lain ya. Jadi saya kira kalau dari pihak kepolisian, karena dengan gugurnya 3 anggota polisi yang sedang bertugas ini, tentunya Polda Lampung juga akan berpacu dengan waktu, dan kita juga tentunya berharap instansi lain yang sudah ini adalah TNI, di mana ada oknum anggotanya bisa bersama-sama untuk melakukan penyidikan dengan secara cepat. Masyarakat pun juga jangan kemudian dialihkan kepada isu-isu lain yang membuat masalah pokoknya menjadi bias. Saya kira ini ada satu komitmen soliditas antara TNI dan Polri yang perlu dibuktikan untuk penanganan kasus ini. Saya kebetulan ada di satu acara bersama dengan Ketua LPSK Pak Ahmadi, dan beliau juga menyediakan akan turunkan tim untuk bisa memberikan perlindungan kepada saksi-saksi untuk kasus ini. Mudah-mudahan kasus ini dengan komitmen soliditas antara TNI Polri, siapapun oknum yang bersalah harus kita tindak, dan lebih baik mengorbankan oknum bersalah daripada kita melindungi. Demikian, Mas. Ya, Pak, itu kalau sudah semakin lama waktunya kemudian tidak ada tersangka juga, bukankah ini kemudian akan membuat orang menduga bahwa jangan-jangan ini bukan hanya sekedar perjudian dan bukan sekedar penembakan saja, ada hal-hal lain yang kemudian membuat orang menduga dugaan-dugaan liar itu akan mungkin lebih diyakini oleh masyarakat begitu. Bagaimana Pak itu? Betul, justru saya sependapat ya. Kalau misalnya ini dibiarkan, isu liar itu akan terframing, ya, membiaskan daripada masalah pokok. Saya pernah dinas di Bali. Di Bali itu masalah judi ayam merupakan satu budaya dulu, ya, atau dikatakan dulu misalnya judi ayam yang dikoordinir itu terorganisir sekali, dan pemainnya juga rata-rata orang-orang yang memiliki finansial yang cukup ya. Kita lihat saja mobil-mobil yang ada di TKP kan sedemikian banyak ya. Itu pelakunya juga bukan pelaku yang biasa ya. Jadi judi ayam itu yang terjadi di Lampung itu juga merupakan satu hal yang memang saya temukan dulu ya, banyak hal yang terjadi. Hanya kan karena ini diduga dibackingi oleh aparat ya, ini hukum ya. Nah ini tentunya harus dibuktikan. Ini untuk membersihkan juga institusi di mana aparat itu bertugas. Jadi saya kira mungkin kita semua juga, masyarakat juga perlu untuk bisa bagaimana berpikir secara jernih. Sebaliknya dari pihak Polda maupun dari pihak Kodam itu juga bersama-sama menunjukkan soliditasnya untuk bagaimana mengusut kasus ini secara tuntas supaya tidak melebar kemana-mana. Itu harapan daripada kita semua. Dan saya yakin masyarakat juga sudah cerdas ya untuk bisa melihat situasi ini. Kita kan juga kasihan ya, 3 orang petugas almarhum itu kan juga mereka juga merasakan lebaran bersama keluarganya. Mereka mengharapkan keadilan, kepastian hukum. Tentunya ini pun juga sebagai sesama aparat ya. Saya kira ini juga akan menjadi komitmen dari aparat TNI maupun Polri untuk bersama-sama mengungkap kasus ini secepat-cepatnya, kemudian seobjektif mungkin, dan tidak dikaitkan dengan hal-hal untuk mengaburkan dengan ada kesan seolah-olah yang melindungi daripada oknum dari aparat tersebut. Itu harapan kita semuanya. Ya, baik Pak Ito Sumari, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam Pak Ito. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.